Kembali lagi di redaksi review produk Shimano. Ya, seperti yang teman-teman lihat di depan saya udah banyak reel-reel BC. Berarti pembahasan kita kali ini sekitaran reel BC. Dengan pakar BC yang langsung datang hari ini. Ini dia. Ada Mas Sandy dari ARP Bandengan. Halo, saya Sandy dari Aneka Raya Pancing Bandengan. Terus ya di sini saya mau mungkin mau bahas-bahas sedikit tentang produk-produk baitcasting lah ya khususnya ya. Jadi mungkin dari yang paling murah sampai yang paling mahal lah ya. Oke, itu tadi. Jadi kurang lebih nanti ke depannya kita pasti bakal ngejawab nih kayak pertanyaan teman-teman ya, terutama yang pengen upgrade ke Shimano. Banyak teman-teman tuh bingung, mulainya dari mana gitu Mas ya. Nah, mulainya dari mana Mas? Kalau misalkan saya punya reel merek merek Cina gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Pengen upgrade, gue pengen pakai Shimano nih gitu kan. Mulainya dari mana gitu Mas? Ya, mungkin kalau untuk dari produk Shimano mungkin yang untuk harga paling bawah lah ya. Harga paling bawah mungkin ada di Bass Race sih. Ada di reel Shimano Bass Race nih di harga kisaran 1 jutaan. Cuman untuk yang seri Bass Race itu cuman ada di handle kanan. Handle kanan aja. Handle kanan aja. Jadi nggak ada handle kirinya. Nah, buat teman-teman yang nggak sering main BC pasti nggak tahu dong bedanya handle kanan kiri. Ya, mungkin kalau di Shimano itu sih kelihatan banget sih. Biasanya kalau untuk yang produk OH ataupun baitcast biasanya dia yang membedakan itu satu. Jadi kode belakang satunya ya. Oh, kayak gini nih misalkan ya. Ya. Asalek 151 SG. 151. Berarti satu ini tandanya kiri, handle kiri. Nah, kalau yang kanan berarti 150 gitu, ataupun kosong lah ya belakangnya ya. Oke, jadi kadang kan banyak pertanyaan juga itu handle kanan atau kiri gitu. Ternyata emang ada nih di kodenya itu udah jelasin ya sebenarnya. Nah, cuman kan kalau handle kanan agak jarang ya Jarang di banget. Indonesia ya. Jarang banget. Nah, tapi gue nggak bisa handle kanan nih Mas gitu misalkan. Saya pengen handle yang kiri. Ya, mungkin kalau mau handle kiri yang harganya di range 1 jutaan mungkin bisa ke Cayus sih. Ke Cayus. Ini juga di harga 1.200.000-an ya kurang lebih. Ada di Shimano Cayus. Belum diskon tuh ya? Belum dong. 1.200.000. Tapi menurut saya sih Cayus juga udah enak sih. Udah enak ya? Udah enak. Mungkin kalau buat yang mau nyoba-nyoba contoh bukan yang mau nyoba-nyoba casting ya boleh ke Cayus sih. Ke Cayus dulu. Iya, ke Cayus boleh. Nah, ini tadi kan masih di angka 1,2an nih. Ya. Misalkan orangnya masih ada spare budget. Aduh, saya masih pengen yang lebih tinggi dikit gitu. Ya, jadi ya kita balik lagi ke budget sebenarnya sih. Mungkin kan kadang nggak semuanya pemula itu ya mungkin budgetnya tinggi ataupun apa. Kalau pemula mungkin budgetnya mungkin ya 2 juta up, kan bisa ke SLX DC ataupun mungkin ke SLX yang contoh yang di situ tuh yang 71 bisa ke situ sih. Kalau budgetnya Renault T-Mopti gitu mungkin langsung ke Antares lah. Iya. Kalau saya misalkan budget saya nih nasabah prioritas. Kira-kira saya ambil yang mana nih yang masih oke gitu? Masih oke. Kalau menurut saya sih masih oke. SLX XT pun udah enak sih. SLX XT ya? Iya udah enak sih. SLX XT itu yang ini teman-teman. Ya. Nah, ini fiturnya sih udah ada yang namanya apa nih? SPS. Boleh dijelaskan Mas? Ya. Jadi ini SLX XT ya. Kenapa saya bilang maksudnya tadi nasabah sih bisa lah ya pakai ini ya. Ya ini udah enak sih. Udah enak. Jadi cara nyetingnya pun mudah sebenarnya. Udah gitu nggak terlalu menguras kantong ya? Betul, nggak terlalu menguras kantong. Ini mungkin kalau untuk harga kayak di harga 2 jutaan sih. 2 jutaan ya? Di harga 2 jutaan. Ya. Nah, tapi kalau untuk harga 2 jutaan untuk sekelas Shimano itu masih entry level berarti Mas ya? Masih cocok maksudnya nggak terlalu banyak mechanical yang gimana-mana ya? Masih enak buat pemula gitu ya? Makanya tadi saya bilang simple sih sebenarnya sih. Jadi setting baitcast di Shimano itu simple banget sebenarnya. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya buat yang pemula, misalnya nggak harus zinc kan, ya boleh ke yang yang belum ada di sini juga saya masih enak sih. Yang penting cara settingnya benar aja. Yang penting cara setting. Betul. Yang penting cara settingnya benar. Kalau settingnya benar, ya nggak akan backlash lah. Tapi balik lagi ke teman-temannya juga masing-masing budget. Iya.
atau gengsi juga ngaruh sih. Wah iya itu apalagi sekarang ya. Jadi nggak tahu nih mungkin yang berseliweran di video sana sini kan sekarang yang lagi rame Zing lah ya. Zing lah ya. Zing. Zing itu kan SLX DC. SLX DC. DC itu apa Mas? DC itu kalau di Shimano itu digital control. Oh, digital control. Ya, digital control. Jadi mungkin di produknya Shimano khususnya di broadcasting itu ada di beberapa dibagi beberapa itu pengeremannya. Oh. Jadi ada yang mode sentrifugal, terus ada lagi yang BFS sama DC. Jadi ibaratnya sistem remnya itu udah otomatis. Udah otomatis. Jadi dibantu semacam apa Mas? Chip gitu. Ya, dia kayak semacam chip sih. Oh, jadi teman-teman nggak usah ribet lagi takut backlash. Iya, gitu. betul. Semua dibantu secara chip di sini dalam sini ya. Nah, DC itu kan digital control. Digital control. Tapi akhir-akhir ini DC itu punya makna lain, arti Ya, lain. betul. Yaitu ditiru brand Cina. Ditiru brand Cina. Karena Ya. emang sekarang banyak reel dari China itu mengeluarkan reel DC. Iya. Itu DC beneran apa nggak Mas sebenarnya? Aduh, saya nggak berani komen sih. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau dari sekilas mungkin ada juga yang zing-zingnya doang. Cuma nggak tahu juga itu zingnya antara zing DC ataupun mungkin kayak fitur lain, saya juga kurang begitu paham sih. Oh gitu. Ini tanpa mengurangi yang mencari untung atau jualan reel itu ya. Sebenarnya maksudnya kan DC itu kan teknologinya Betul, Shimano ya. Shimano. Udah ada hak paten segala macam. Nah buat teman-teman mending kenapa sih nggak ambil yang beneran asli, itu harganya juga nggak beda jauh. Nggak beda ya. jauh. Itu kemarin ada yang merek apa gitu 1 jutaan. Ya adalah pokoknya lah ya. Adalah ya. Kenapa nggak sekalian ngambil yang punya teknologinya gitu loh. Kenapa harus ngambil yang Betul. itu. Jadi kalau menurut saya sih mending sabar dikit lah, ngumpulin dikit. Sekalian beli yang asli. Asli betul Karena ya. DC itu digital control, bukan ditiru Cina. Kalau kita lihat nih Mas nih, gue lihat banyak yang ada yang SG, ada yang HG, ada yang nggak ada rasio. Nah, sebenarnya ini bedanya apa nih antara HG, SG dan yang polos seperti Ya, jadi bedanya XG sama HG itu jadi di rasio aja sih. Jadi kalau di Shimano tuh XG itu extra gear, HG itu high gear. high gear? Berarti high gear, X gear itu udah paling kenceng Mas ya. Di Ya. sini rasionya 8,2. Rasio banding paling 1. tinggi. Nah, itu kalau untuk misalkan saya mau mancing gabus, Ya. saya ambilnya yang mana? Yang sesuai? Sebenarnya kalau buat gabus ya, mancing gabus itu nggak perlu pakai XG sih. Sebenarnya kalau saran saya ya, HG pun udah cukup sebenarnya kalau buat gabusan doang sih. Karena setahu saya, Heeh. orang Indonesia terutama Ya. itu cenderung fanatik yang XG, Betul. ya kan? Ya. Maksudnya sebagai penjualan pasti tahu ya, yang HG sama SG pasti kencengan yang SG kan. Padahal kenyataannya pun HG pun udah cukup Mas ya, Kalau buat gabusan sih HG udah cukup sih. udah cukup Saya ya. kan biasanya kan main soft rock itu sebenarnya kalau mungkin ya ini sih pendapat saya ya. Kalau mungkin rasanya terlalu tinggi, mungkin kadang jalannya terlalu cepet sih. Kadang apa ya? Mungkin ada yang ibaratnya nggak apa ya? Terlalu cepet berarti ikannya malah bingung gitu ya. Ya mungkin bisa terlalu cepet ya, bisa dibilang begitu sih. Oh jadi malah ikannya tuh kayak nggak terlalu Iya. cuek lah, bodo amat gitu. Iya mungkin kadang ya. kan orang saya kalau mancing gabus aja kadang lempar gulung tuh kayak mungkin ibaratnya kayak orang mancing males lah ya, gulung pelan. Jadi makanya rasio tinggi pun mungkin apa ya? Ya Justru malah nggak bikin ikan penasaran kali ya. kalau gabus ya, Gabus. kalau gabus. Toman misalkan, Kalau toman emang lebih cenderung ke XG sih. cenderung ke SG Lebih ya. cenderung ke SG. Karena ya balik lagi toman ya khususnya area mungkin Jabodetabek kali ya emang harus yang pakai umpan-umpan, contoh kayak pakai top water, kadang ada yang pakai slater, bass bait. Sama yang berisik tuh Mas. Ya itu namanya bass bait sih. Bass bait ya. Ada juga yang nyebut slater, Oh. emang harus pakai yang rasio tinggi sih. Jadi fungsinya buat ya pas digulung cepet dia apa namanya, dia ada bunyi apa sih, propeller ya namanya, propeller dia ada bunyi mengeluarkan suara sih. Buat itu ya. Sebenarnya kan kalau toman kan dia makan itu kan bukan karena lapar kan. Bukan. Karena dia terusik gitu ya. Terusik. Makanya dibutuh suara-suara yang berisik gitu ya. Ya. Kalau bawa shot horek, Wah itu ganggu sama pemancing-pemancingnya sih. mohon maaf teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya, teman-teman kalau misalkan mau ngambil HG atau SG itu tetap ada pertimbangannya ya. Jadi jangan asal ambil aja teman-teman nih. Jadi kalau misalkan mau mancing, wah butuh yang buat mancing toman,
saran ambil yang SG. Tapi kalau cuman kayak buat gabus, HG Ya, pun, sebenarnya HG pun udah cukup sih. HG pun udah Rasio cukup. 7 lah ya, 7 udah. Sebenarnya kalau buat gabusan aja masih cukup. Oke, jadi itu tadi buat ngebedain antara HG dan XG. Nah kalau kita lihat nih kan tren zing ini kan heboh beberapa tahun akhir ini Ya, Mas ya. akhir-akhir tahun 2024 mungkin ya udah Ya, itu lagi rame lah ya. naik di TikTok ya waktu itu ya. Terima kasih buat teman-teman TikTok yang zing. Nah, berkat zing itu penjualan kita juga naik drastis Mas ya. Tapi kenapa sih emang harus zing ya untuk di era sekarang gitu loh? Emang kalau nggak pakai zing itu dicengin atau gimana ya? Ya apa ya, mungkin satu gengsi kali ya. Gengsi lagi ya. Gengsi. Sekarang maksudnya kan emang lagi trennya ya, mungkin bicara trennya ya, lagi trennya kan mungkin kan yang lagi zing itu ya. Oh ya, jadi kayak pernah ada video tuh yang dia lempar zing, ditempelin ke kuping temen. Iya. Jadi emang beli zing itu bukan buat ikan teman-teman, buat panasin teman-teman mancing Anda gitu tuh. Tapi selebar tempelin. Anda tidak punya kayak yang zing, nah saya punya. Jadi mungkin kayak gitu. Ya. Jadi bukan teman-teman kadang yang beli zing tuh belum tentu ngejar fungsinya sebenarnya. Betul. Dari gengsi ya. Gengsi. Karena emang nggak bisa dipungkirin di pancing pun gengsi itu tinggi gitu. Wah, Mas. tinggi dong. Nah ini buat teman-teman nih yang misalkan budgetnya nggak nyampe ke zing nih, ada saran nggak Mas? Ya, mungkin kalau budgetnya nggak nyampe di zing ya, kan sebenarnya ada semacam SLX juga sih. SLX pun mungkin macamnya banyak banget ya. Mungkin Ya. dari harga 1,6 sampai 2 jutaan pun mungkin di seri SLX masih ada sih. Mungkin bahkan sampai di 4 juta lah ya. SLX pun ada. Ini SLX nih ya? Ya, itu SLX. Ini di harga di Ini di harga 1.600.000-an. 1.600.000. Ya. Memang belum zing, Belum zing. tapi udah oke lah. Oh, udah oke banget dong. Udah oke banget. Jadi buat teman-teman yang memang nggak apa-apa lah, nggak zing lah. Yang penting Shimano sih minimal ya. Maksudnya zing itu bukan berarti sebuah keharusan. Kita bisa aja campaign buat beli zing gitu ya. Cuman ya kadang kita ngeliatnya kayak nggak semuanya itu harus zing loh gitu loh maksudnya. Oh ya, satu lagi. Jadi ini untuk SLX ini ya, ini cara settingnya juga mudah sih. Gampang banget malah. Kalau menurut saya gampang banget. Jadi settingnya itu sebenarnya dia cukup setting di tension knob ataupun apa namanya ini ya buat setting lure lah ya. Sama dia di dalam settingan sini nih tinggal buka tutupnya aja sih. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau ininya udah semuanya bener, ininya semua bener, settingannya udah nggak bakal backlash sih. Boleh dilihatin ke kamera Mas cara-cara settingnya gitu biar simpel. Iya. Jadi ini kan sebenarnya bisa dibuka sama bisa ditutup nih. Tuh. Ini kalau di sini ini kebuka 3. Ini sebenarnya ada standarnya tuh ada yang 4, ada yang 6. Nah, kalau ini kayaknya ada di 1 2 3 4 5 6. Jadi mungkin kalau buat yang mau coba-coba boleh ke 3 ataupun mungkin ke 4 sih. Dibuka 4 ya contoh ya. Jadi emang dia nggak backlash, cuman kan lemparannya nggak bisa begitu maksimal. Mungkin yang tadinya anggaplah 100 meter di 90 meter gitu. Cuman resiko backlash-nya tuh kurang. Oh gitu. Gitu. Tapi itu masih harus dibuka Mas ya. Nah, Masih harus dibuka. kalau yang ngambil yang mana tadi ya? Yang XT ini nggak usah buka-buka dalam lagi Ya, gimana nih? sama aja sih. Dia bisa dia ada 2 settingan. Jadi ada settingan dalam dan settingan luar. Jadi ini bisa dilipat itu. Ya, jadi bisa dibuka sih. Ini namanya SVS-nya itu ya. SPS. SVS-nya Shimano tuh ini. Ini bisa buat ngerem. Nah, kalau kita tutup begini berarti Dia kalau pas lagi kita lempar dia nggak bakal ngerem, nggak bakal ngebuka. semakin Anda tutup semua, berarti Anda remnya makin kecil. Wah ya, Tapi itu udah semakin jago sebenarnya makin sih. jago. Semakin jago sih. Buat awal-awal ya main di 3 rem aja. Iya, dulu ya. makanya kalau buat yang awal-awal baru mau nyoba mungkin ya itu. Ya cobalah settingan yang paling besar dulu. Mungkin itu dibuka 4, ya buka 4 semua dulu. Ntar 4 udah nggak backlash, ditutup lagi 1, ditutup lagi 1. Gitu cara nyetingnya sih gitu sih, gampang sih sebenarnya sih. Mungkin buat lebih detail nanti kita bikinin video lah ya. Buat cara setting BC buat pemula gitu ya. Kalau seperti kita lihat kan ini SLX ini banyak banget nih. Ada yang SLX biasa, ada SLX XT, terus ini SLX apa nih Mas yang ini? Itu SLX 71 MGL. MGL, ada yang DC. Nah itu apa bedanya gitu? Ya, jadi dari sini dulu ya. Nah ini tadi udah dibahas di awal, jadi ini cuman settingannya di dalam spool aja. Satu settingan Satu di dalam settingan, spool. Jadi sama mau nggak mau harus buka. Harus buka. Oh gitu. Gitu. Dan satu yang XT ini Apa juga. Nah, kalau ini dia 2 settingan. Jadi di dalam spool sama yang di luar sini nih.
Oh itu yang ada kayak Ya, dia ada adjuster itu ya. min sampai apa maksimal ya. Nah, ini dari sininya juga bisa disetting lagi nih. Oh ini juga sama nih. Nah kalau ini kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih sama antara SLX 71 sama XT sama. Sistem pengeremannya sama ya. Nah kalau yang ini, yang DC, ini yang paling berbeda ya. Ya, berbeda. Paling bagus lah ya. Paling sistemnya. bagus. Digital control ya. Jadi kita udah nggak usah pusing lagi soal brake gitu, tinggal Betul. ini ada levelnya ya. Di sini tinggal adjust di sini aja. Nah kalau saya nih misalkan saya pemula ya, Ya. saya harus kemana dulu? Cayus atau langsung SLX? Karena kan range harganya sebenarnya nggak beda jauh gitu ya. Itu kira-kira gimana Mas? Ya balik lagi ke budget sih. Mungkin kalau budgetnya mentok di 1 juta ya mungkin ke Cayus. Tapi kalau misalnya budgetnya di 2 juta, bisa ke SLX XT sih. Ya kalau budgetnya mungkin di 2,5, 2,7-an mungkin bisa ambil SLX DC sih. SLX DC, SLX DC. SLX Zing ya. SLX Zing. Karena SLX DC itu nggak cuma buat bantu casting aja Betul. Mas ya, tapi Ya. juga buat flexing. Flexing. Potong TikTok. Nah selain buat flexing, Ya. Mas, DC itu keunggulannya apa? Keunggulan Shimano DC. Jadi sebenarnya ya kalau dari pribadi saya sih bukan anti backlash ya. Takutnya kalau saya ngomong anti backlash, ntar mungkin dari cara settingnya nggak bener, ya ntar yang disalahin. Selain itu Mas. Ya, jadi sebenarnya DC itu mungkin digital control itu fungsinya buat meminimalisir backlash sih. minimalisir. Meminimalisir backlash. Jadi ya itu kalau saya bilang anti backlash, takutnya ya itu salah satunya mungkin cara settingnya nggak pas ataupun nggak sesuai, backlash juga ntar Berarti DC pun tetap harus disetting. tetap harus ada settingannya. Apalagi ini kita lanjut ke DC ya. Jadi di Shimano itu kan ada beberapa macam DC sebenarnya. Ada DC 4, DC 5, DC 8. Berarti 4, 5, 8 Ya. itu menunjukkan apa tuh? Harga sih. Harga. Makin DC-nya makin tinggi, harganya makin tinggi. Berarti kalau SLX DC ini kan ADC 4, berarti Ya. DC 4 ya? DC 4. DC termurah gitu ya? Betul, DC paling murah di Shimano lah ya. Tapi juga zingnya pasti kan beda Oh, ya? pasti ada zingnya. Zingnya zing gitu palingnya. Kalau yang DC 5 zing. Kalau yang DC 8? Ya kayak mesin sensor sih. Ya jadi gitu ya. Jadi baik di situ sebenarnya di Shimano tadi ada 3 sebenarnya, ada DC 4, DC 5, sama yang paling tinggi itu DC 4 kali 8. Oh, DC 4 kali 8. Ya, DC 4 kali Itu berarti 8. udah ultimate-nya itu paling Wow, tinggi ya? ultimate-nya paling tinggi. Itu udah di kelas Antares mungkin Mas ya? Oke. Nah itu cara settingnya pun beda-beda sih. Jadi antara DC 4, DC 5, DC 4 kali 8 tuh settingnya beda-beda. Nah untuk yang DC 4 itu sebenarnya simple banget sih. Boleh tahu. Simple banget. Jadi ini kan tadi udah menggunakan chip ya settingannya. Jadi dia nggak perlu setting apa-apa lagi sih dalamnya. Oh gitu. Nggak perlu setting apa-apa lagi dalamnya. Dia, keras banget sih. Dia dalamnya nggak ada apa-apa lagi kosong. Cuman dia kayak chip doang dalamnya. Berarti kalau untuk yang DC 4 ini justru nggak perlu disetting? Tetap ada settingannya. Oh gitu. Cuman settingannya di luar. Di luar yang kayak adjusterin aja ya? Iya. Oh, ini tinggal setting sini aja sih. Ini ada 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Oh jadi ini DC yang paling cocok buat para pemula ya? Ya, yang buat para pemula. Oh gitu, jadi nggak usah langsung buru-buru Antares ya. Jadi mending jangan yang sesuai budget dulu. Tapi SLX ini saya akuin, di sosmed, dimanapun banyak yang pakai. Wah, banyak banget sih. Mungkin udah, ya karena salah satunya mungkin harga nggak terlalu tinggi kali ya SLX ya. Mungkin di harga 2,7-an ya nggak terlalu tinggi, tapi udah ada zingnya sih. Dan Zing itu kan bukannya kita banggain Zing ya, tapi emang nggak ada brand lain yang bisa bikin teknologi sebagus Zing ini. Sampai diomongin terus sampai sekarang. Padahal Zing ini udah teknologi lama. Udah lama banget itu mungkin dari 2020 ke bawah kayaknya deh. Yang lama banget yang kalau kita konvers tahun berapa itu saya tahu Betul. juga ada tuh. Cuman DC-nya masih DC. Ya lama gitu. masih DC 5 kayaknya. Ada Scorpion juga dulu DC 101. Itu masih DC mungkin ya udah DC tapi belum di-upgrade seperti sekarang sih. Di saat brand-brand lain belum bisa, Shimano udah bisa gitu. Iya. Makanya kenapa Shimano harganya mahal ya itu. Karena kita pencipta, bukan peniru. Masuk TikTok. Masuk TikTok. Kayaknya kalau mau buat bahas DC ini kayaknya nggak habis-habis nih. Gimana nanti kalau kita buat video lagi Mas, buat khusus bahas DC atau Zing ini. Nah boleh sih. Boleh ya, kapan-kapan Boleh ya? lah. Oke Mas,
kita kan udah bahas nih tadi dari reel yang 1 jutaan sampai yang Zing gitu. Nah, biar lengkap nih, ada nggak rekomendasi joran yang buat cocok nih yang masih masuk budgetnya gitu buat? Oh, ada dong. Ntar saya panggilin asisten saya dulu ya. Oke, siapa? Selin. Oh, ini asistennya. Kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Ini buat kuncian ini. Buat kuncian ya. Kenalan dulu dong, siapa Ci? Namanya Ci? Selin. Selin. Iya. Oh, biasanya di sini asistennya? Iya. Oh, biasanya Cici itu jadi bos ya? Ini makanya lain daripada yang lain Lain ini. daripada yang lain di sini ya. Betul. Cici mau duduk atau mau? Mau langsung pergi aja. Tapi nanti episode ke depan duduk sini ya. Iya, enggak. Oke guys, jadi episode selanjutnya Cici Selin bakal ada di podcast ini. Nah, bye-bye. Iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang di depan kita nih ada 3 joran nih. Kira-kira apa aja nih Mas jorannya Mas? Boleh jelasin ke penonton Mas? Ya, di tangan saya ini ada joran Shimano Majestic ya. Ini keluaran 2020 nih, harganya mungkin di 500 sampai 650 ribuan. Wah, ya. murah ya? Wah, murah dong. Nih Shimano ya, original. Terus ada lagi di Bass One XT Plus. Ini Bass One XT Plus ini keluaran di 2023. 2023. Ya, ini untuk harga di 1,5 sampai 1.600.000-an. Ya. Terus nah, ini yang terakhir yang saya pegang ini ada di Zodias. Tuh. Ini paling banyak orang pakai nih. Wah, ini paling banyak sih. Ini Zodias. kayaknya ya hampir semua pemancing baitcasting itu kayaknya Zodias lah ya. Ya, ini ada Zodias ya. Jadi ini di harga ya kurang lebih di 2.500.000-an. Oke, jadi itu tadi apa namanya? Rekomendasi reel yang cocok buat reel yang tadi Mas ya. Iya. Jadi tinggal sesuaiin aja sama budget Budget. teman-teman. Nah, itu tadi kan harga udah dibahas tuh Mas. Nah, kalau untuk speknya, kalau gue misalkan mau mancing gabus Ya. atau mau mancing toman, nah itu kan pasti beda-beda dong. Betul. Boleh diterangin nggak Mas? Ya, jadi kalau buat mancing gabus biasanya lane-nya itu nggak perlu gede-gede sih. Biasanya itu kalau untuk di Shimano itu ya ada yang pakai 6 sampai 12, kadang 7 sampai 14, paling mentok 8 sampai 16 lips ya. Berarti jatuhnya medium gitu ya? Medium, beda dari medium light medium. Biasanya sih kalau untuk buat gabusan aja. Jadi teman-teman tinggal apa namanya ngelihat land weight-nya ya. Land Di sini weight-nya. biasanya ini ada land weight-nya. Itu kan ada keterangannya nih kayak berapa gram lure-nya, berapa lips land weight-nya gitu-gitu ya. Jadi jangan cuman asal beli aja, tetap disesuaikan ya Mas ya. Nah, kalau yang buat toman tuh beda lagi. Biasanya dia kan toman kan emang tarikannya tuh lebih apa namanya? Lebih kenceng lah ya daripada gabus. Biasanya pakai tipikal joran itu yang medium hard. Medium hard atau Ya, MH ataupun ya. MH. Biasanya ada yang pakai 10 sampai 20 lip, bahkan ada yang sampai pakai mungkin di 30 lbs Oh, tergantung untuk jorannya. sesuai sama spot tomannya juga Betul. lah ya. Kalau tomannya tobrut Wah. alias toman brutal, Toman brutal. toman brutal ya, maka harus dipilih action yang lebih hard Iya, pasti harus ya. yang lebih hard lah. Oke, siap. Itu tadi. Kayaknya coba dipasang-pasangin. Nah, oke boleh dulu lah kali ya. pasang-pasangin. Coba kita pasang-pasangin ya. Ini bass rest nih teman-teman. Bass rest cocoknya yang mana Mas? Kira-kira? Bass rest Secara budget. itu yang budgetnya mungkin ya masuk ya ke Majestic sih. Coba deh. Kita coba pasang ya. Sekarang ada yang kita ambil yang umum aja ya. SLX biasa. Nah, kalau yang SLX DC mana sih? Di sini. Nih. Iya. Ini SLX DC sama Nah, Zodias saya kali ya. sama Zodias lah ya. Udah ini ya. Nah, kalau yang ini Cayus nih sama Baswan nih. Karena banyak angler juga yang masangin jorannya tuh setupnya tuh dari warna. Betul. Banyak kan? Banyak banget. Jadi biar apa? Mungkin kalau biar matching kali ya. Ini matching Biar teman-teman nih. Cayus sama Baswan XT. Tuh, masuk kan? Ini juga masuk guys. Sama-sama ada merahnya ya. Merah-merah juga ya. Kalau yang SLX, Wah, ya, kalau Shimano sih dipasangin ke joran apapun masuk sih. iya sih. Asalkan sama-sama Shimano ya. Iya sih, sama-sama Shimano. Masih Pokoknya masuk. kalau reelnya Shimano, joran Shimano itu pasti combo. Oh ya. The best combo. PD-nya tuh mungkin naik lah. Ya naik, pasti PD-nya naik. Jiwa flexingnya juga Iya, naik. naik. Masalah strike itu bonus. Setelah itu bonus. Strike Yang itu penting, bonus. Yang penting berusaha sih. kirain
Kirain mau dipatahin. Yang penting berusaha. Namanya mancing kan ibaratnya apa ya? Ya kita berusaha lah ya. Kita lempar-lempar sampai 1.500 kali lemparan. Kalau emang belum ada hasil ataupun dapat, itu mungkin lagi nggak ada rezekinya sih. Karena kan memang casting bukan yang tinggal kayak kita mancing pelampungan. Betul. Tinggal diem gitu ya. Harus aktif ya. Harus aktif. Makanya kalau saya casting tuh mungkin kalau dihitung-hitung bisa 1.500 kali lemparan kali. Itu bagus buat pergelangan di sini nih teman-teman nih. Nah, jadi kan itu makanya disebut sport fishing juga. Sport fishing. Jadi emang penggila casting itu harus sabar kuncinya Mas ya. Oke, kita udah cukup lama ya ngobrol soal real bait casting dari yang non DC sampai yang DC atau yang kita sebut dengan Zing ya. Kayaknya udahan dulu videonya. Terima kasih buat episode kali ini. Terima kasih buat Mas Hendy. Siap. Buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah ya. Apa yang pengen kita bahas nih minggu depan kira-kira. Dan juga jangan lupa yang pasti semua akan zing Pada waktunya.